Kita beralih ke informasi lain, Badan Gizi Nasional BGN menegaskan tidak akan melaporkan unggahan menu makan bergizi gratis ke polisi selama unggahan itu sesuai fakta. BGN juga tidak melarang warga mengunggah menu MBG yang tak layak ke internet. Pernyataan ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang yang justru menyebut unggahan ke media sosial dapat membantu BGN dalam mengawasi pelaksanaan program MBG. BGN sendiri akan segera menindak SPPG yang terbukti tidak memenuhi prosedur dan ketentuan dalam proses pengolahan hingga penyajian MBG. Saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi secara nasional sudah mencapai 24.000 lebih unit dari target 30 ribuan unit, sementara pengawas SPPG di BGN baru mencapai angka 70 orang. Yang tidak benar menunya, kita suspend dapurnya, kita tutup dapurnya. Ya. Nah, tapi banyak juga yang kami sangat berharap dan sangat terbantu kalau masyarakat boleh mengupload menu, tapi tolong sebutkan sekolah di mana, SPPG desa mana, daerah mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Hari itu juga kita tindak lanjut. Hari itu juga. Aman. Aman ya, nggak didatangi tentara atau polisi ya? Nggak ada. Pernah ada nggak? Ya, kemarin di Salatiga. Mana? Kamu nggak lapor? Mana? Nggak ada. Di BGN saya bilang tadi di depan, kita punya pengawas tuh hanya 70 orang di BGN. Bagaimana mau ngawasi 30 lebih dapur nanti? Sekarang 24.000. Jadi kita butuh sekarang masyarakat yang mengawasi. Tapi tolong disebutkan alamatnya di mana, SPPG-nya di mana, kapan. Jangan video yang sudah tahun lalu di-viralkan lagi. Ya kan, itu kan jadi kayak punya tujuan-tujuan lain. Pertamina memastikan 2 kapal milik anak usahanya aman bersama para awaknya. Pertamina masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pengamanan berjalan baik. PT Pertamina memastikan terus memantau 2 kapal tanker milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz dan memastikan keselamatan awak kapal di tengah konflik Amerika dan Iran. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan total terdapat 4 kapal terkait, namun 2 kapal lainnya berada di luar Selat Hormuz. Hingga saat ini kondisi awak dan aset kapal dipastikan dalam keadaan aman. Menurut Baron, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19% dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Pertamina juga telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional. Kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional, Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina memastikan stok energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri telah disiapkan sebelumnya dan mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan bijak menggunakan energi. Terkait keberadaan 2 kapal Pertamina yang terjebak di wilayah konflik khususnya Selat Hormuz, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan berusaha untuk mengeluarkan 2 kapal itu melalui jalur diplomasi. Menurut Bahlil, kedua kapal tanker milik Pertamina itu membawa minyak mentah yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Bahlil mengakui jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz mengalami gangguan akibat dinamika konflik di kawasan tersebut. Kondisi ini berdampak pada arus distribusi minyak mentah dan produk energi global termasuk pengiriman yang menuju Indonesia. Meski demikian, pemerintah sudah mencari alternatif sumber crude lain seperti Timur Tengah atau Asia Tenggara dan sebagian akan dialihkan dengan mengambil crude oil dari Amerika Serikat, menjamin ketersediaan pasokan. Menyangkut dengan 2 kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat.
Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat. Pemirsa, IHSG kembali terkoreksi di hari ketiga pekan ini. IHSG ditutup pada level 7.577,06. Anjlok sebanyak 362 poin atau sebesar 4,57%. Di penutupan sesi pertama perdagangan hari ini seperti yang kita lihat, IHSG anjlok hingga minus 4,5%. Pelemahan berlanjut di mana IHSG ditutup pada minus 4,57%, level 7.577,06. Tak hanya di Bursa Efek Indonesia BEI, pasar regional lain juga turun tajam seperti Nikkei dan Kospi. Bahkan Korea Selatan, pemirsa, sempat mengalami trading halt setelah turun lebih dari 8%. Sehari sebelumnya IHSG ditutup melemah cukup dalam 0,96% ke level 7.900-an, 7.939. IHSG sempat menguat signifikan ke level 8.098 dengan penguatan hingga 1% usai pembukaan sesi 1. Akan tetapi tekanan yang berlanjut dan semakin dalam terjadi di sesi kedua. Kelanjutan rontoknya pasar saham merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik Timur Tengah yang terus memanas. Faktor lain yakni penutupan Selat Hormuz menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis energi. Di tengah kebijakan penutupan ruang udara di Timur Tengah, ratusan jemaah umroh akhirnya dapat tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu masih banyak jemaah umroh yang masih tertahan belum dapat kembali ke tanah air. Ratusan jemaah umroh ini bisa bernafas lega lantaran akhirnya bisa tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dengan sehat dan selamat. Mereka tiba menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang terbang langsung dari Jeddah, Saudi Arabia. Di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Mereka dapat tiba ke tanah air karena penerbangan yang digunakan langsung dari Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi ke Soekarno-Hatta, Tangerang. Meski begitu, data Kementerian Haji dan Umroh mencatat masih ada 58.000 jemaah umroh yang tertahan kepulangannya akibat pesawat yang akan digunakan kembali ke tanah air membatalkan penerbangan. Mun Sunardi, jamaah umroh asal Banyumas, mengatakan kepulangan mereka dipercepat lantaran imbas konflik antara Israel dan Amerika perang melawan Iran. Karena jadwalnya sesuai schedule, alhamdulillah biro jasanya juga berarti bagus gitu loh ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja. Nggak sempat tertunda, Bu? Nggak sama sekali. Di bandaranya bagaimana di sana, Bu? Aman-aman aja, apalagi terakhir pulang ini malah lebih cepat. Lebih cepat dari yang dijadwalkan. Tak hanya dari Timur Tengah menuju Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ada pembatalan penerbangan. Tercatat sampai hari Selasa sore ada 15 penerbangan dibatalkan sehingga ada total 60 penerbangan selama 4 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.